Yeah, so the big reason was to get approved to play as soon as possible for the national team. I had to pick up the passport, and basically that was it. It was a very quick trip. I was longer in the plane than in Jakarta, but it was a very successful trip, and had some good conversations there, and a lot of fans wanted a lot of pictures. So it was also a bit overwhelming, but it's good in a way. Martin Paes masih cedera, timnas Indonesia harus cari jalan lain. Kabar kurang menyenangkan kembali datang bagi pecinta sepak bola nasional. Penjaga gawang naturalisasi, Martin Paes, dipastikan masih harus menepi akibat cedera yang ia derita sejak beberapa pekan lalu. Kondisi ini tentu membuat publik cemas, mengingat Paes adalah salah satu figur penting dalam skuad timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporan resmi klubnya di Major League Soccer, MLS, FC Dallas, disebutkan bahwa Paes masih menjalani pemulihan intensif dan belum bisa kembali ke lapangan. Cedera otot yang ia alami memang tidak parah, tetapi cukup mengganggu pergerakan dan kestabilannya sebagai kiper utama. Bagi seorang penjaga gawang, sedikit rasa sakit saja bisa berdampak fatal pada refleks dan fokus saat menghadapi serangan lawan. Publik Indonesia pun sontak dibuat gusar. Pasalnya, Paes sudah diplot menjadi kiper utama Garuda oleh pelatih Patrick Kluivert, menggantikan posisi Hernando Ari yang sebelumnya sering mengisi bawah Mistar. Dengan absennya Paes, Kluivert harus kembali memutar otak untuk menentukan siapa yang paling layak berdiri di bawah Mistar Garuda. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyebut bahwa PSSI akan selalu mendukung proses pemulihan Paes dan tidak akan memaksakan kehadirannya jika kondisi fisiknya belum benar-benar fit. Yang terpenting adalah keselamatan pemain. Kami semua tahu kualitas Martin Paes luar biasa, tetapi ia harus sembuh 100% sebelum kembali bermain, kata Erick dalam konferensi pers singkat. Sementara itu, dokter timnas juga mengonfirmasi bahwa proses pemulihan Paes berjalan baik, namun belum ada kepastian kapan ia bisa kembali bermain. Kami tetap melakukan komunikasi dengan pihak klubnya. Ia diperkirakan butuh waktu beberapa minggu lagi untuk benar-benar pulih. Semua bergantung pada perkembangan terapi dan latihan ringan yang sedang dijalani, jelas sang dokter. Bagi timnas Indonesia, kabar ini jelas menjadi ujian berat, sebab Paes bukan hanya sekadar kiper biasa. Ia adalah sosok yang memiliki pengalaman bermain di level Eropa, dengan mentalitas yang terbentuk di Akademi Belanda dan ditempa di kompetisi bergengsi. Penampilannya saat debut bersama Garuda beberapa waktu lalu sudah membuktikan bahwa ia bisa memberikan rasa aman bagi lini belakang. Media Malaysia tak mau ketinggalan menyoroti kabar ini. Beberapa portal berita negeri jiran langsung menulis headline bernada provokatif, Indonesia kehilangan tembok Belanda, apakah Garuda akan runtuh? Komentar semacam itu jelas membuat rivalitas semakin panas, terlebih mengingat Malaysia belakangan juga gencar menaturalisasi pemain Eropa. Namun, publik Indonesia tidak mudah goyah. Suporter Garuda justru menyalakan semangat dukungan di media sosial. Tagar cepat sembuh Paes sempat trending di Twitter Indonesia. Ribuan doa dan pesan penyemangat membanjiri akun Instagram pribadi Martin Paes. Sang kiper pun sempat membalas dengan ucapan terima kasih. Saya merasa sangat terhormat mendapat dukungan sebesar ini. Saya janji akan kembali lebih kuat bersama Garuda. Pelatih Patrick Kluivert kini punya pekerjaan rumah besar. Ia harus menentukan siapa kiper yang paling siap mengisi posisi Paes. Nama-nama seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Adi Satrio kembali masuk radar. Bahkan, muncul wacana memberi kesempatan kepada kiper muda Liga 1 untuk unjuk gigi. Meski kehilangan Paes, Kluivert tetap optimistis. Dalam sepak bola, cedera adalah bagian dari perjalanan. Kami percaya pada semua pemain. Indonesia tidak hanya bergantung pada satu orang. Kami punya banyak kiper bagus, dan ini saatnya mereka menunjukkan kualitas, ujarnya. Analis sepak bola Asia menilai absennya Paes memang kehilangan besar, tetapi juga bisa menjadi kesempatan emas bagi kiper lokal untuk membuktikan diri. Indonesia beruntung punya opsi kiper yang cukup banyak. Yang penting adalah mental saat menghadapi laga besar, tulis ESPN Asia. Sementara itu, di Eropa, kabar tentang cedera Paes juga turut diberitakan.
Beberapa media Belanda menyebut bahwa Paes adalah salah satu aset penting timnas Indonesia dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Kehilangannya bisa menjadi pukulan berat. Tetapi, pemulihan penuh harus tetap menjadi prioritas utama, tulis The Telegraph. Cedera Paes juga memberi pelajaran berharga bagi PSSI. Mereka kini sadar bahwa membangun timnas tidak boleh hanya bergantung pada satu atau dua pemain naturalisasi. Harus ada keseimbangan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Sehingga ketika satu pilar absen, tim tetap bisa tampil kompetitif. Supporter pun kini menunggu dengan penuh harap kapan Martin Paes bisa kembali. Setiap kali Indonesia berlaga, kamera selalu mencari sosoknya di tribun, entah untuk memberi dukungan atau sekadar menyapa fans. Sosoknya sudah begitu melekat di hati publik, bukan hanya karena kualitasnya di lapangan, tetapi juga sikap rendah hati dan semangat nasionalisme yang ia tunjukkan setelah resmi menjadi WNI. Di balik semua ini, ada keyakinan besar bahwa Paes akan kembali dengan performa lebih tangguh. Ia bukan tipe pemain yang mudah menyerah. Karirnya di Eropa penuh dengan lika-liku, dan setiap kali ia jatuh, selalu ada momen bangkit dengan lebih kuat. Supporter Garuda hanya perlu bersabar sedikit lebih lama, menunggu hari di mana Martin Paes kembali berdiri di bawah mistar dengan lambang Garuda di dadanya.